Seorang wanita terseret 500kasus yang viral. Kalau nggak viral, sepertinya tidak akan ditangani. Bagaimana nasib orang-orang miskin, orang-orang susah saat ini kalau misalnya ternyata penegakan hukumnya harus viral dulu? Kalau kata pepatah, si Kodil main futsal mainnya sangat brutal. Kalau cari adil harus viral, itu nggak masuk akal. Ya itu nanti akan kita bahas ya selengkapnya. Apa yang kemudian menjadi masalah dalam kasus tersebut hampir 2 bulan. Kemudian barulah tersangka ditangkap. Kemudian juga kasus ini masih dalam penyelidikan dan kita nantikan juga hasilnya bagaimana. Semoga ini viralnya nggak sebentar ya. Semoga sampai tuntas ini terus viral supaya penegakan hukumnya transparan. Kita akan bahas itu di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kita akan buka dengan informasi pilihan masih terkait kriminalitas. Ini ada orang yang dituduh mencuri handphone seorang tamu. Nah, ini seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian dianiaya, bahkan dibakar. Nah, korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya, beginilah kondisi korban berinisial SS. Merupakan santri Ponpes Darusi Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Korban ini masih di bawah umur, kondisinya mengalami luka bakar yang sangat serius. Akibat dibakar oleh seorang tamu Ponpes yang berinisial MGSD, warga asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Peristiwa penganiayaan ini pemirsa terjadi di kamar tamu Ponpes pada Senin malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat kemarin. Korban mengalami luka bakar sebanyak 33% dan saat ini korban sudah mendapat perawatan medis di RSUD Simo Boyolali. Polisi berhasil menangkap pelaku dan akan dijerat dengan pasal berlapis mengenai penganiayaan. Ya pemirsa, polisi menangkap pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan di Klaten, Jawa Tengah. Dan kasus ini menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Baru kita bahas tadi ya di depan. Viral dulu memang kemudian. Ini yang tentunya terjadi di kasus ini. Dalam video yang beredar ini pemirsa terlihat korban mengalami ada penganiayaan yang memang dilakukan oleh sejumlah perempuan dewasa. Nah, menurut polisi peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 15 April yang lalu. Korban inisialnya FP, masih 17 tahun. Sedangkan para pelaku ini jumlahnya ada 5 orang, inisialnya AP, AM, DJ, IS, dan AR. Para pelaku ini mengaku menganiaya korban karena bilangnya sih sakit hati. Korban diduga menyebarkan kabar tidak benar tentang mereka dan juga ada tuduhan mencuri pakaian serta uang. Itu yang jadi dasar kemudian penganiayaan terjadi. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita ada ponsel, ada juga rekaman video, serta pakaian yang digunakan oleh para tersangka pada saat kejadian. Selain 5 tersangka yang sudah ditangkap, polisi juga saat ini nih masih mencari ada pelaku lainnya, inisialnya T. Jadi sudah dikantongi identitasnya.
Jadi bisa bentar lagi mungkin bergabung dengan teman-teman ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, pemirsa, kita beralih lagi ke wilayah lain. Kita akan beralih ke Makassar. Ada tim Jatanras Polrestabes Makassar yang meringkus 2 orang pelaku. Mereka ini adalah pembobol rumah kosong saat para pelaku ini masih berada di rumahnya. Ya, pelaku yang diketahui bernama Tino, berusia 26 tahun ini, berprofesi sebagai tukang sampah. Ini video pada saat penangkapan, pelaku tidak berkutik saat petugas mengepung rumahnya. Meskipun petugas harus memanjat lantaran tak ingin buruannya lepas, namun beruntung ya, akhirnya petugas berhasil mengamankan pelaku. Kemudian petugas juga melakukan pengembangan, menangkap SP yang berusia 15 tahun ini. Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti hasil curian berupa puluhan seragam sekolah. Modus yang dilakukan para pelaku yakni membobol ruko saat ditinggal pulang kampung oleh pemiliknya. Akibat perbuatannya, pelaku kemudian dikenakan sanksi, begitu saat ini ditahan di Polrestabes Makassar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini diduga akibat menghindari minibus, sebuah mobil pemadam kebakaran ini terguling akibat menabrak sebuah pohon di pinggir Jalan Raya Kelapa II, Tangerang, Banten. Ya, dari kejadian ini ada 6 orang petugas damkar terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Miris sekali, ini niatnya memang mau membantu kebakaran begitu ya. Tapi kemudian justru ada kecelakaan. Seperti inilah kondisi sebuah mobil pemadam kebakaran, pemirsa, yang terguling dan akhirnya rusak parah akibat menabrak sebuah pohon di Jalan Raya Kelapa II, Tangerang, Banten. Peristiwa ini awalnya bermula saat mobil damkar ini sedang melaju dari arah Pagedangan dia menuju ke Kelapa II di Tangerang, Banten. Tiba-tiba ada mobil lain berbelok mendadak hingga membuat pengendara mobil pemadam kebakaran ini kaget, terkejut, dan akhirnya oleng dan menabrak pohon. Akibatnya 6 orang petugas damkar terluka. Kita beralih ke Medan, pemirsa. Ada seorang oknum polisi wanita, ada oknum polwan nih, yang sedang bertugas di Polrestabes Medan bersama dengan suami serta juga puluhan orang membuat keributan di rumah warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bukannya harusnya bertugas untuk membuat kondisi kondusif, begitu situasi kondusif, tapi malah membuat keributan. Dan videonya ini viral, pemirsa, di media sosial. Oknum polwan tersebut membuat keributan di rumah Windu Hasibuan. Ini berinisial Bribka DA bersama dengan suaminya serta puluhan orang yang diduga mereka ini adalah preman-preman kampung situlah. Kemudian keributan ini diduga dipicu akibat suami DA dilaporkan oleh kakak kandung Windu Hasibuan ke Polres Tebing Tinggi terkait kasus dugaan penipuan calon siswa Bintara Polri. Nah, menurut Windu Hasibuan, ada intimidasi terhadap keluarganya dan sudah terjadi sebanyak 2 kali. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi dan saat ini kasusnya sedang ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Ini bisa dibilang penyalahgunaan jabatan. Betul. Ya. Penyalahgunaan wewenang begitu. Ya, kita tinggalkan dulu oknum polwan yang mengamuk tadi ya. Kita akan sapa, ini bukan oknum, kalau ini polwan yang jadi idola banyak orang. Yang benar ini dari NTMC Polri. Ada rekan dari NTMC Polri, ada Bribtu Mercy akan mengabarkan seputar bagaimana suasana arus lalu lintas atau kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta. Silakan Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Alfred dan juga Putri. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Yang mana dari pantauan kami saat ini memang terlihat mobilitas kendaraan sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Khususnya untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Kramat Jati ataupun dari arah Pasar Rebo yang akan lurus menuju ke arah Cawang Uki dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata dan juga ke arah Dewi Sartika. Pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Terlihat di sini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal.
Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berada pada lajur Anda yang sesuai agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan juga tidak mengganggu kendaraan di lajur lainnya. Sementara untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun Kalibata yang akan lurus menuju ke arah Halim ataupun berbelok ke kanan menuju ke arah Kramat Jati dan Pasar Rebo ataupun ke arah Cijantung pada pagi hari ini juga terpantau masih dalam kondisi ramai lancar. Terlihat mobilitas kendaraan mendominasi kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, roda 2 dan juga beberapa angkutan umum. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki dan juga aktivitas dari angkutan umum yang seringkali berhenti di sisi bahu jalan untuk naik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan memang pemirsa, mobilitas kendaraan di kawasan ini akan terus meningkat mengingat di kawasan ini terdapat salah satu pusat pasar tradisional dan juga terdapat salah satu mal perbelanjaan sehingga banyak sekali aktivitas dari masyarakat pejalan kaki ataupun kendaraan yang keluar masuk area tersebut. Dan juga pemirsa kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 245 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 28 lainnya mengalami luka berat dan 309 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah berlaku dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui Smart Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Putri yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy mengabarkan langsung dari Simpang Cililitan, Jakarta. Nah, usai informasi lalu lintas ini, kita juga masih punya informasi menarik lainnya ya, Alfat, yang akan kami sajikan usai jeda berikut. Di antaranya ini ada informasi dari pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Pakistan yang berlangsung hangat di New Administrative Capital Mesir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Pakistan berlangsung hangat di New Administrative Capital Mesir. Ya, dalam pertemuan ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk bisa terus meningkatkan hubungan yang baik. Memang sudah terjalin lama antara Indonesia dan juga Pakistan. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya untuk memperkuat kerjasama dari kedua negara di berbagai bidang tentunya. Baik Perdana Menteri Pakistan maupun Prabowo Subianto menegaskan keduanya ini pentingnya mempererat hubungan dari kedua negara saat ini yang dapat berangkat dari sejarah dan juga budaya tradisional antara kedua negara. Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan, juga membicarakan kemungkinan kerjasama, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, dan besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D8 yang lain. Saya kira ya ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat, begitu. Ya, untuk mengetahui bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto di New Administrative Capital Mesir, kita akan sapa rekan kami Ikra Anggana langsung dari New Administrative Capital Mesir. Ikra, silakan. Baik, selamat pagi Alfat, Putri dan juga pemirsa waktu Indonesia Barat. Di sini pukul 23, maksud kami pukul 1.47 dini hari waktu Mesir. Dan memang mengenai agenda Prabowo Subianto hari kemarin, di hari kedua kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan 3 agenda
Yang pertama ini mengenai kunjungan kenegaraan bertemu dengan Presiden Mesir Ahmed Fattah El-Sisi di Istana Al-Ihmadiyah yang berlokasi di Kairo, Mesir. Tadi Prabowo sempat disambut meriah oleh pemerintahan Mesir, disambut dengan upacara militer dan melakukan pertemuan tete-a-tete. Ini adalah pertemuan casual 4 mata antara dua kepala negara tanpa didampingi oleh pejabat pemerintah lainnya. Dan selain melakukan pertemuan tete-a-tete, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintahan Mesir, juga ditemani oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Hafaz Arif Hafaz, pemirsa. Dan usai dari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini dilakukan konferensi pers antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir, di mana Presiden ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya mengenai kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Mesir. Di bidang ekonomi ini khususnya Prabowo Subianto dan juga pemerintah Mesir ini akan berfokus kepada salah satu industri yang Indonesia biasa kerap kali ekspor, yaitu ekspor fosfat. Dan untuk tadi yang menarik memang ada terkait dengan kerjasama di bidang budaya, bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Presiden Mesir untuk bela diri pencaksilat ini dijadikan salah satu olahraga wajib yang ada di Mesir. Dan beberapa perbincangan menarik lainnya, tentu Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Mesir atas kerjasamanya selama ini, dan Mesir adalah salah satu negara yang turut serta meratifikasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada awal mula kemerdekaan pada tahun 1945. Dan informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto juga tadi sempat berbicara mengenai peluang kerjasama di bidang pertahanan, yaitu Prabowo mengusulkan adanya Defense Cooperation Agreement, di mana dari Defense Cooperation Agreement ke depan ini berharap bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga pihak Mesir ini dapat bertukar pengetahuan, bertukar pakar pertahanan antara pihak Indonesia dan juga pihak Mesir. Dan agenda dilanjutkan dengan pertemuan dengan mahasiswa PPMI di Al-Azhar Kairo, Mesir. Presiden di sana memberikan pidato terbuka selama 30 menit, kemudian membakar semangat para mahasiswa di sana dan memberikan semangat agar pengabdian ataupun pembelajaran di luar negeri ini dapat berkontribusi untuk bangsa, negara dan juga tanah air. Alfat. Baik, terima kasih Kerangga mengabarkan langsung dari Mesir. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir ini tak hanya disambut oleh para pejabat tinggi Mesir dan juga KBRI Kairo. Ya, tapi juga disambut hangat dong oleh para warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Kairo, Mesir. Kalau kita lihat ini ada 2 pelajar pemirsa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka berdua ini menjadi perwakilan menyambut Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Presiden bermalam. Tidak hanya para pelajar, para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo juga ikut menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka juga menyampaikan merasa gembira dapat berpartisipasi dalam penyambutan Presiden ini. Rencananya selama 3 hari berada di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir dan juga menghadiri konferensi tingkat tinggi D8. Dari Mesir kita kembali dulu ke dalam negeri pemirsa. Ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan orang yang kemudian mereka tergabung dalam sejumlah aliansi mahasiswa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, mereka ini kompak mendesak lembaga anti rasuah untuk segera menangkap buronan Harun Masiku. Dalam aksinya, para mahasiswa membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan kepada KPK untuk menangkap Harun Masiku. Selain para mahasiswa, pemirsa juga terlihat masa aksi ini tergabung dalam aliansi kemasyarakatan. Ada 3 mobil komando yang terparkir di depan Gedung Merah Putih KPK.
Dengan bergantian mereka menyampaikan tuntutannya dan juga meminta pimpinan KPK untuk menemui mereka secara langsung. Sementara itu pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku pada Rabu sore. Ya, Yasona Laoly ini diperiksa terkait dugaan suap pergantian antar waktu yang melibatkan ex-kader PDIP Harun Masiku. Yasona mengungkapkan bahwa kapasitasnya sebagai ketua DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung soal pencalegan pada saat itu. Nah, Yasona menyebut tidak ada pertanyaan sebenarnya soal di mana Harun Masiku berada dari para penyidik KPK. Sebagai ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung. Pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Pemirsa, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Kita akan hadirkan kabar mengenai ada 2 orang yang tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan informasi mengenai Tim Nasional Indonesia, Timnas Garuda yang mulai mempersiapkan diri menjelang laga hidup mati melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo. Skuad Tim Nasional di Piala ASEAN Championship 2024 ini tiba di Stadion Sriwedari, Solo untuk menggelar latihan jelang melawan Filipina pada Sabtu malam. Seluruh pemain tampak hadir di lapangan, termasuk juga Rising Star Marcelino Ferdinand yang dalam laga nanti harus absen karena kartu merah di laga melawan Vietnam kemarin. Di laga krusial nanti, Timnas wajib menang. 3 poin menjadi harga mati jika ingin melanjutkan asa bermain di semifinal. Meski kalah dari Vietnam, kondisi para pemain saat ini dalam kepercayaan diri penuh jelang laga melawan Filipina pada Sabtu nanti. Dari 3 laga, Garuda Muda baru mengemas 4 poin, menang atas Myanmar, draw melawan Laos, dan kalah atas Vietnam. Sementara Filipina baru mengemas 2 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Jika Filipina menang, pemirsa, bisa dipastikan Indonesia akan tersingkir dari event ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada ratusan rumah di Desa Kota Tua dan Desa Simaningir, desa ataupun juga Kecamatan Tano Tombangan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ini Rabu petang diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemirsa detik-detik rekaman video amatir banjir bandang yang terjadi di kawasan ini menerjang Desa Kota Tua dan juga Desa Simaningir di Kecamatan Tano Tombangan. Bisa Anda lihat sendiri, banjir bandang ini disertai material kayu, lumpur, dan juga batu. Banjir ini kemudian menerjang sejumlah permukiman warga di 2 desa tersebut. Bahkan sejumlah permukiman warga dilaporkan rusak dan juga ada yang hanyut terseret arus banjir bandang. Menurut salah satu korban, air bah yang datang tiba-tiba ini sudah disertai material lumpur, ada juga batu dan juga bahkan kayu. Dan ini sempat membuat warga panik. Terpaksa mereka pun harus bertahan di permukiman mereka masing-masing. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada 4 pemuda
yang tengah menikmati kopi di teras toko minimarket di kawasan wisata Tretes di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka ini mengalami kejadian naas di mana salah satu dari 4 pemuda itu ternyata meninggal dunia diduga setelah tersetrum aliran listrik dari folding gate milik minimarket. Ya, seperti inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan jenazah korban warga desa Gelagasari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan itu meninggal dunia pada Rabu siang. Diduga korban tersengat listrik dari folding gate sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Keempat temannya sempat menolong namun juga ikut tersengat listrik. Beruntung pemirsa, remaja berusia belasan tahun itu dapat selamat. Setelah itu pihak kepolisian dari Polsek Prigen dan Polsek Pasuruan mendatangi TKP dan juga melakukan pemasangan garis polisi. Pemirsa, ada 2 orang tewas dan juga seorang terluka akibat tertimpa tembok pembatas di salah satu SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Ya, proses terjadinya tertimpa tembok ini terekam kamera CCTV yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Nah, detik-detik terjadinya tembok pembatas yang roboh ini pun terekam dengan jelas, pemirsa. Ada 2 orang pada saat itu berjalan di sebuah gang, namun tiba-tiba tembok pembatas roboh. Ada 2 orang anak bernama Muslimah dan juga Ika serta ibunya Nuraimah, mereka menjadi korban. Naas, ada kedua anak itu tewas di tempat, sedangkan sang ibu mengalami luka-luka. Guna penyidikan lebih lanjut, kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Apa kemudian ya yang menyebabkan tembok ini tiba-tiba runtuh? Kalau dilihat dari kamera, tidak ada penyebab yang jelas begitu ya? Tiba-tiba saja ambruk begitu. Tapi harusnya ada tanda-tanda keretakan terlebih dahulu begitu. Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami, ada Nofri Afandi yang berada di TKP untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nofri, bisa menjelaskan kenapa kemudian temboknya bisa tiba-tiba runtuh? Mungkin ada penjelasan dari warga setempat? Ya, Alfat, Putri, dan juga pemirsa, sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu, ini pasca 3 hari kejadian tembok rubuh ini terjadi hingga saat ini memang tidak ada pembersihan material. Kita lihat pemirsa di Jalan Karya, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini menjadi lokasi rubuhnya tembok pembatas antara SPBU dengan pemukiman warga ini hingga kini masih berserakan. Diketahui kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin, 17 Desember 2024, sekitar pukul 10 pagi, di mana saat itu ada 3 wanita yang tengah melintasi jalan ini, dan kemudian naas tembok yang sudah miring. Ini dikatakan oleh warga sekitar sudah hampir 3 bulan, ini tembok sudah terlihat miring dan sudah dilaporkan juga kepada perangkat desa setempat. Namun memang belum ada respon, hingga pada akhirnya memakan korban, yaitu 2 orang wanita remaja meninggal dunia dan 1 orang ibu ini mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Diketahui memang tembok ini yang rubuh awalnya dari penyelidikan kepolisian, ini panjangnya ke samping itu sekitar 15 meter dengan tinggi 3 meter. Diketahui juga SPBU OPU dan ini sudah tidak beroperasi lebih dari 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan mungkin rubuhnya tembok ini juga karena sudah lama dan pondasinya yang juga sudah retak ataupun tidak baik lagi. Dan saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah satu saksi di sini yang saat kejadian sudah langsung keluar rumah dan menyaksikan seperti apa evakuasi korban. Ibu boleh bergabung, ini sudah ada Ibu Nur Ainun Nasution. Selamat pagi, Bu Nur Ainun. Ya Bu, mungkin bisa dijelaskan saat kejadian seperti apa Ibu melihatnya dengan suara gemuruh saat itu? Saat itu kan saya di kamar, rumah saya kan sebelah ini. Begitu suara itu seperti ledakan bom. Ibu keluar, terkejut ya kan. Tengok tembok sudah rubuh. Tengok nggak ada orang. Rupanya lewatin ke sana ada dapat 3. Nah, yang satu posisinya udah meninggal di tempat, yang satu kritis. Yang ibu itu tadi masih
keadaan apalah, sadar antara tidak. Itulah dia menjerit, minta tolong, anakku katanya. Terus mana anak kakak, aku bilang itu katanya, itulah yang meninggal itu. Jadi yang satu ini siapa lagi, sama itu duanya katanya gitu. Itulah terus ditolong, bawalah mobil ambulan di belakang ini, ada mobil ambulan perwiritan kan, Persatuan Wira. Itulah yang minta tolong. Terus langsung perangkat desa datang semuanya, itulah mengangkatin yang apa itu tadi. Ini kan posisinya dekat dengan rumah ibu. Iya. Melihat kondisi tembok yang miring, apa respon warga saat itu, Bu? Ya, kayaknya nggak ada gitu. Karena sebulan yang lalu udah diapakan juga, diviralkan sama keponakan saya. Ada juga laporannya ke kantor desa, tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi setelah 3 harinya yang lalu saya buat posting di Facebook, hati-hati ya kalau lewat dari Jalan Karya, Desa Baru, karena tembok UPU dan sudah mereng. Kalau bisa tolong Pak Ginting diperbagusin biar sebelum makan korban. Nyatanya makan korban. Ini sempat ibu viralkan begitu ya? Masih ada pun itu di Facebook ibu itu. Baik, Bu Nur Ainun, terima kasih. Saya akan coba masuk ke dalam ya Ibu ya. Pemirsa, kita akan coba masuk ke dalam untuk melihat lebih jelas lagi seperti apa ini kondisi dari tembok yang rubuh pada Selasa kemarin. Ini bisa kita lihat pemirsa, di depan sana ini ada warga yang sedang duduk. Dan jika Anda lihat pemirsa bahwa yang diduduki oleh warga ini merupakan tembok yang rubuh, bukan jalan yang semestinya. Ini bisa kita lihat pemirsa, memang kondisi bawah dari tembok ini sudah retak-retak, sehingga warga pun sudah lama khawatir dengan kondisi ini karena takut akan ada korban yang tertimpa dan pada akhirnya terjadi pada Selasa kemarin. Diketahui SPBU OP Udan ini dimiliki oleh seorang yang bernama Nikit Ginting. Tadi kami juga sempat melihat bahwa beliau mengunjungi ataupun melihat lokasi terjadinya roboh ini. Nah ini pemirsa, ini bisa dilihat yang rubuh ini awalnya 15 meter panjangnya dan tinggi 3 meter. Namun warga merubuhkan kembali tembok lainnya untuk menghindari adanya korban lanjutan ataupun rubuh lanjutan. Saya akan coba berbincang pemirsa, di sini sudah ada Opung Rohani yang tepat berada di depan rumahnya pemirsa saat kejadian berlangsung. Opung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Opung, mungkin bisa dijelaskan saat itu ketika ini tepat di depan rumah Opung temboknya roboh. Seperti apa respon Opung? Ya, aku jatuhnya batu ini tadi, kupikir terapuh itu yang meledak kan. Udah gitu ku tengok kok udah batu semua di rumahku itu. Udah masuk semua batu ke dalamnya kan. Ku tengok pas pula anak sekolah pulang. Iya udah matilah semua anak sekolah tadi, kupikir ya kan. Karena cucuku ini pun pulang sekolah pula. Nah, jadi datang orang ini, mamanya tadi udah jerit-jerit di sana anakku. Minta Pak tolong. Mana anaknya kata dia itu? Mana anaknya? Rupanya udah ditimpa batu. Dua-duanya. Jadi datang orang ini, diangkatlah batu tadi keluar, diangkatilah dari badannya tadi lah ya kan. Itu pun lama lagi baru diangkat anakku. Sampai sibuk pula aku pun. Becak kalian bilang, ngapain becak dipanggil? Itu ada ambulan desa. Aku bilang kan, barulah diambil motor desa tadi, ambulan tadi lah, baru diangkatlah mayatnya tadi. Inilah tempatnya anakkunya. Bisa dilihat pemirsa, itu adalah lokasi tempat mayat ditemukan. Masih ada sisa-sisa bunga yang ditaburi oleh warga sekitar. Mamanya di ujung sana anakku. Nah, jadi tahu kamu, karena mamanya tadi jerit-jerit kan di telingaku ini, asik ku dengar aja minta tolong gitu. Iya, tolong ya anakku katanya kan. Jadi nggak ada satu pun yang nolongi dulu karena takut ya kan. Aku bilang ngamulah aku. Janganlah kalian biarkan kayak gitu. Udah kayak gitu dia korban. Aku bilang ambillah dulu ambulan. Jangan kalian ambil becak. Aku bilang ya kan. Barulah datang ambulan. Harapan Opung kira-kira dengan kejadian ini seperti apa dengan perangkat desa maupun pemilik SPBU dan juga kepolisian seperti apa? Memang kan udah diteleponi anak kakak ini kan. Tolong Pak Kades. Ini tembok udah kembang. Jadi
diperhatikan kalian, jangan nanti sempat tumbang dapat kena korban. Tapi nggak ada reaksinya aku. Sampai udah tumbang baru ada reaksinya. Kayak mana kalau udah mati orang? Kami kan ibaratnya kita pula lah kayak gitu. Nah, kalau kami pada cucu-cucu kami kena apa? Apalagi lah kami bilangnya kalau udah mati cucu kami. Kan gitu juga mamanya itu tadi. Kan sedih lah dia aku. Pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab ya, Opung ya. Iya, kan Baik. orang ini pun entah kayak mana lah, dia itu semalam kan urusan polisi sama yang punya lah ya kan, kami kan nggak tahu. Cuma itu tadi lah, ya kalau bisa kasih kalian lah bantuan nanti sama yang orang sakit itu, dia kan orang susah aku. Ini awalnya di situ. Baik Opung, terima kasih atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa harapan warga sekitar yang meminta agar puing-puing material yang roboh ini segera dibersihkan dan adanya donasi bagi korban yang meninggal dunia akibat kejadian roboh ini. Dan pemirsa, kami bisa melihat juga memang masih ada sisa tembok yang miring hingga saat ini, sehingga ini dapat dikhawatirkan akan terjadi roboh susulan. Dan saat ini pihak kepolisian pun masih tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 3 orang saksi, dan tentunya diharapkan perangkat desa setempat segera membersihkan puing-puing material robohnya tembok ini. Demikian saya kembalikan ke Alfat dan Putri di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ini ternyata sudah 3 bulan ya, temboknya miring, sudah dilaporkan warga, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak SPBU. Ini harus dievaluasi dan tentunya kita memberikan rasa duka cita mendalam untuk para korban ya. Kita ajak pemirsa untuk jeda dulu. Nanti kita akan kembali pemirsa dengan informasi ada seorang wanita yang terseret sampai 500 meter jauhnya saat ia mempertahankan motornya yang dicuri oleh maling, oleh begal di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, ada sebuah peristiwa yang cukup miris. Ada seorang wanita, kalau Anda lihat ini, bergelantungan di belakang motor. Ia terseret sejauh 500 meter saat ia ini berusaha untuk mempertahankan motornya yang memang dicuri oleh seorang maling di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, akibat kejadian tersebut, pemirsa, korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan korban W, wanita muda berusia 20 tahun yang berusaha keras untuk mempertahankan sepeda motornya yang dicuri maling di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Korban yang tak mau kehilangan motornya ini bersikeras memegang bagian belakang kendaraannya. Namun pelaku tak berhenti dan malah menancap gas dengan kecepatan yang lebih tinggi hingga akhirnya korban terseret sejauh 500 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada siang hari di kios tempat korban bekerja. Pelaku sempat dikejar oleh warga, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Iya, nggak kebayang sih harus terseret motor sampai setengah 500 kilo. meter. 500 meter loh. Sayangnya korban berhasil melarikan diri ya. Kita akan coba untuk mendalami mengenai peristiwa ini dan kasus ini. Ada rekan kami Ricky Satria Vargas dari Semper Jakarta Utara. Kita akan lihat bagaimana informasi terbaru mengenai kasus ini live on location langsung. Silakan Ricky. Baik, terima kasih rekan-rekan di Gedung TCI Jakarta, dan sekarang saya berada persis di titik di mana rekaman CCTV itu beredar di Jalan Kebantenan 3. Di belakang saya merupakan jalanan di mana si korban W diseret. Saya akan mengajak Anda mengilustrasikan bagaimana situasi pada hari Senin kejadian sekitar pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Sebelah sana, lebih kurang 200 meter dari titik ini adalah kantor di mana korban bekerja. Sebuah kantor jasa keuangan kalau saya tidak salah input data. Nah, kejadian tersebut dilihat oleh rekan korban, di mana motor milik korban ditarik mundur oleh pelaku dari kantor yang berjarak 200 meter di belakang saya ini. Habis itu, setelah mengetahui motornya ditarik oleh pelaku, kemudian dikejar dan memegang ini namanya behel dari sepeda motor, kemudian bergantungan dan pelaku langsung tancap gas dengan kecepatan mungkin berkisar antara
60 sampai 80 km per jam. Dan korban pun melintas di tempat ini dan terekam langsung oleh CCTV yang dipasang di warung ini, pemirsa. Warung ini merupakan salah satu saksi ya yang bisa menggambarkan bagaimana tragisnya peristiwa yang terjadi hari Senin ini. Dan di video-video yang viral ini memang menggambarkan sebuah warung, ada seorang pria di sini, ada seorang wanita di sini, dan kemudian di depan saya ini langsung melintas dalam kecepatan yang sangat cepat motor dengan adanya wanita yang terseret di belakangnya. Jika Anda melihat gambar pagi ini ramai, artinya apa? Ini adalah pemukiman padat penduduk di wilayah Cilincing ini. Dari analisa, Anda bisa melihat juga bahwa CCTV tersebut digambarkan tidak ada satupun warga yang berinisiatif mengejar sampai dapat, katakanlah begitu. Dan artinya ada analogi sih yang mengatakan bahwa tempat yang ramai belum tentu aman bagi perspektif korban. Sudah ada bersama saya Putri, seorang pemilik CCTV penjaga warung tadi. Mbak Putri, selamat pagi Mbak. Iya, Pak. Mbak, Anda bisa berikan informasi apa pada hari kejadian tersebut? Apakah Anda melihat langsung korban diseret atau setelahnya? Setelahnya, soalnya saya kebetulan ada di dalam. Pas suami lagi di luar, saya dengar-dengar teriaknya aja. Pas keluar, udah berhenti yang itunya, korbannya. Berhenti korbannya, saya lihat keluar doang. Pas habis itu korbannya arah balik ke timur lagi. Oke, artinya sudah terseret dari warung Anda lebih kurang 200 meter ke arah sana, ke arah kantor kelurahan Semper Timur. Oke, habis itu Anda melihat korban berjalan kaki ke arah ke balik lagi. Bagaimana kondisi korban saat itu Mbak? Apakah penuh luka, penuh darah atau bagaimana? Iya, semua celananya pada sobek-sobek, pada bolong-bolong. Mungkin karena itu saking nggak kuatnya dilepas motornya. Wajah, apakah Anda melihat ada yang luka? Ya, kalau wajah enggak sih, cuman kaki ini pada bolong-bolong celananya. Baik, Anda tidak menemukan warga yang membantu pengejaran pada saat itu? Waktu itu katanya ada yang pakaian yang oranye tuh yang ngejar, cuman nggak kekejar, lolos. Oh, lolos akhirnya. Setelah Anda melihat tersebut, apakah waktunya cukup lama sebelum dibawa ke rumah sakit? Apa langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit, Mbak? Dibawa oleh Pak RT. Pak RT. Baik, kita sudah ada juga sama Pak RT di arah sini, Pak Baihaki, yang sudah bersedia memberikan keterangan kepada kita tentang situasi pada saat kejadian. Pak RT sini, Pak. Pak RT ada di kejadian setelah korban dibawa ke rumah sakit atau belum, Pak? Jadi pas kejadian itu korban keseret motor ya, luka-luka di kakinya, sampai memar-memar gitu, Pak. Baru dibawa ke rumah sakit. Oke, apa yang Anda bisa ceritakan pada hari itu, pada pemirsa TV1 pagi ini? Di saat siang itu terjadi curanmor, korban yang mempunyai motor kegeret sama si pelaku. Kira-kira jaraknya sampai 200 meteran. Dia luka-luka memar dari lutut sampai ke kaki. Oke, dan seperti apa pertolongan warga setelah korban kemudian bangkit, kemudian berjalan ke titik kita menggambarkan pagi ini, Pak? Pertolongan warga langsung secepatnya menolongkan si korban yang luka-luka itu, langsung membawa ke rumah sakit. Baik, Pak RT, Anda bisa juga menceritakan pertolongan pertama yang diberikan oleh warga, apakah langsung mencarikan ambulan, membawa ke rumah sakit pelabuhan, atau ada hal lain? Pertolongan warga dengan secepatnya membawa ke rumah sakit yang terdekat. Baik. Dulu. Apakah Anda mengetahui warga di sini tidak ada satupun yang memberikan bantuan? Dari warga sebetulnya banyak lah yang pengen bantuan ya untuk menolong korban ya. Tapi dengan sigap korban karena luka-luka memar dan lecet-lecet di kaki, jadi kita siapa dulu yang cepat tanggap untuk datang bawa untuk ke rumah sakit yang terdekat. Kami juga mendapat info pada hari yang sama, sore harinya ada lagi terjadi kehilangan kendaraan bermotor roda 2. Kalau saya tidak salah dapatkan informasi milik sebuah
seorang marbot. Gimana nih Pak pengamanan di sini? Dalam satu hari terjadi 2 kali hal yang sama. Ya, memang kita juga sebagai ketua RT di sini nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada warga agar selalu berhati-hati tentang masalah curanmor, karena curanmor ini selalu sering terjadi di Semper Timur ini, terutama di jalur utama ya. Dia nggak kenal waktu untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor itu gitu, tanpa waktu yang jelas untuk malam ataupun siang, terang-terangan gitu. Pasca kejadian ini ada evaluasi nggak Pak? Apakah sudah mulai ada peningkatan keamanan, karena catatannya cukup mengejutkan juga, dalam satu hari 2 kali malam kejadian. Apakah ada evaluasi dari RT mendirikan pos kamling yang lebih ketat lagi, karena mengingat ini daerah keramaian dan mungkin sangat rawan dengan tingkat kriminalitas? Betul Pak, kita sudah rapat ke RW, rencananya RW kita mau bersatu dengan 3 pilar, Babinsa, Kaptidmas, Anwar Satpol PP. Terus kita juga rencananya rapat dengan RW mau akan diadakannya hansip dari RT 1 sampai RT 11. Baik. Terus jalur-jalur utama, terus jalur-jalur yang ini akan ditutup jadi satu jalur. Untuk buat keamanan untuk sementara ini. Rencana Januari kita akan lebih diperketat lagi jalanan. Sebaiknya lebih cepat sih Pak, lebih baik ya Pak. Baik. Semoga ini preventif untuk mengantisipasi kejadian tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Bayhaki selaku Ketua RT di Jalan Kebantaran 3. Dan pemirsa, kita juga akan mengulas seperti apa dari sisi kriminologinya. Ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi Mbak Hanifah. Kita pakai mic dulu. Nah, ini Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ini menarik ya, kita berada di pemukiman yang sangat padat. Kita kesini Mbak, sangat padat, artinya ramai penduduk, tapi anomali menjadi incarankah bagi seorang pelaku begal? Salah Jawabannya setelah yang satu ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali setelah jeda. Baik pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sekarang saya masih di TKP tempat diseretnya seorang pengendara perempuan di Jalan Kebantaran Cilincing, Jakarta Utara. Sudah ada di sebelah saya Mbak Iva, kriminolog UI. Mbak, kita lihat belakang ya. Rame nih, Anda bisa lihat pemirsa, ada rame, pemukiman padat, segala macam di siang hari pukul 11 lebih 17 menit. Ternyata hal itu gol juga bagi pelaku. Masyarakat nggak nolong. Ya. Fenomena apa nih Mbak menurut Mbak Iva? Oke. Jadi ini fenomena apa? Ternyata para penjahat itu tidak hanya memanfaatkan kondisi sepi untuk melakukan kejahatan. Bahkan kondisi ramai itu menguntungkan untuk pelaku kejahatan. Karena ketika dia dalam kondisi ramai, banyak orang, profiling ke dia itu menjadi lebih susah. Gitu ya. Jadi ada beberapa penjahat yang memang mencari kondisi ramai gitu ya. Karena ketika ramai biasanya orang-orang itu lengah dan merasa bahwa ini adalah tempat yang aman. Justru tempat yang dirasa aman itu yang tidak aman gitu. Jadi memang mereka memang spesialisasi untuk tempat yang ramai. Karena untuk kondisi lengah itulah yang digunakan oleh pelaku untuk mencari kesempatan. Berarti mereka sudah memprofiling daerah ini dengan sangat tepat. Anda bisa menyimpulkan apakah pelaku warga di sini atau bagaimana? Kalau warga di sini kita belum bisa menyimpulkan demikian ya, tetapi seperti yang Mas tadi sampaikan bahwa pelaku ini sudah mempelajari itu memang gitu. Karena dia paham bagaimana respon dari orang sini. Orang sini kan berarti, maksudnya warga di tempat yang ramai itu biasanya menjadi bystander. Bystander itu adalah penonton yang hanya melihat ketika terjadi kejahatan. Biasanya karena kondisi-kondisi masyarakat kota itu lebih suka sama lebih concern sama diri sendiri. Jadi merasa bahwa ketika itu bukan masalahnya, dia tidak perlu menolong. Oke, kita berada di pihak publik dulu nih Mbak ya. Okay. Padat banget ya penduduk di sini ya. Kota besar, Jakarta Utara, Anda melihat apakah ada anomali bagi masyarakat kota besar? Empatinya turun untuk membantu atau ada kajian lain Mbak? Kalau empati turun karena itu juga bentukan oleh masyarakat itu sendiri ya Mas ya. Banyak sekali masyarakat itu yang sekarang tidak percaya bahwa itu sebuah kejahatan. Jangan-jangan ini prank gitu, sehingga diffusion of responsibility-nya tuh kurang. Jadi dia merasa bahwa semakin banyak orang yang berada di situ, semakin kecil kemungkinan dari orang-orang itu tuh mampu menolong. Jadi mereka cuma loh ada apa nih, apa nih, kan seperti itu kan, seperti yang kita lihat. Tetapi satu dari mereka itu tidak menolong, itu memang fenomena.
Kota besar kan? Iya, fenomena dari kota besar yang sebagai fenomena Udah bystander clear tadi itu fenomena kota besar bisa dikatakan betul. karakternya seperti itu. Iya, karena karakteristik orang di Bahaya kota dong, Mbak. sangat berbahaya, makanya perlu edukasi lagi terhadap masyarakat. Bagaimana edukasinya? Kan begini Mas ya, masyarakat di kota besar itu akan ketakutan ketika sudah terjadi kejahatan. Kita tahan dulu, masyarakat Oke. kota besar ini apakah ada klaster tersendiri menengah ke atas, menengah ke bawah, apa gimana nih yang cenderung memiliki sikap yang Mbak bilang Menengah tadi? ke bawah biasanya. Kan kalau menengah ke atas mereka harus punya orang-orang bayaran untuk memberikan pengamanan terhadap kompleknya. Tapi masyarakat menengah ke bawah biasanya mereka akan abai dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam jangka waktu tertentu ketika tidak terjadi kejahatan. Mereka akan mulai merespon lagi bahwa oh ini ada terjadi kejahatan, kita mulai nih memasukkan motor lagi, kita mulai nih gitu. Jadi ini yang harus dibina terus-menerus sampai di level paling rendah. RW, RT, kelurahan itu kan harus gitu. Baik. Ya. Oke. Nah, bicara mengenai korban, kita melihat dari kronologi polisi 2 orang yang ada di situ. Apakah perempuan masih menjadi target utama untuk kasus ini, curanmor dengan kekerasan seperti ini? Saya punya data, Mbak. Februari 4 Januari di Bekasi juga kayak gini, diseret juga, untungnya selamat. Iya. Perempuan juga. Bagaimana kans perempuan terhadap jenis kasus ini? Iya. Jadi sebetulnya bukan hanya perempuan Mas ya, tetapi yang dipilih adalah orang yang lemah. Nah, orang yang lemah ini diantaranya adalah perempuan. Orang tua juga demikian, gitu ya. Anak-anak juga demikian. Kan ada anak SMP atau anak SD yang sudah bawa motor, ini udah pasti jadi sasaran oleh pelaku kejahatan itu. Karena kemungkinan dia untuk mencari pertolongan, kemungkinan dia untuk melawan itu sangat kecil. Jadi memang sudah dipilih pihak-pihak atau orang-orang yang lemah sekali untuk dijadikan korban. Kalau dikaji dari keilmuan Mbak sendiri, apakah unsur sosial di kehidupan orang-orang di kota besar itu sejauh mana sebagai pendorong munculnya kasus-kasus kriminal itu, Mbak? Apakah terkait dengan adanya kenaikan pajak atau gimana? Apakah ada unsur-unsur itu yang menjadi pemicu? Iya, kalau unsur kenaikan pajak itu mungkin harus ada kajian baru ya. Tapi sebetulnya yang paling mendesak itu justru kebutuhan ekonomi. Karena kalau sudah kebutuhan ekonomi yang berjalan di kepalanya, mereka akan mengabaikan semua. Bahkan ketika ada CCTV atau ada respon masyarakat yang cepat, dia akan mengabaikan itu. Saking dia itu kebutuhan ekonominya itu sudah mendominasi pikirannya. Oke, berarti memang orang melakukan ini di daerah-daerah yang Mbak sebut di klaster tadi murni karena diduga motif ekonomi, Mbak? Motif ekonomi, gitu. Karena mereka, kita lihat ya dari kenekatannya ya. Karena kan mereka tahu pasti ada CCTV, tapi mereka mempelajari, misalnya nih, CCTV itu resolusinya tidak akan bisa menangkap sejernih, jadi setepat wajah itu. Atau yang tadi Mas sampaikan di awal, kenapa dilakukan di tempat yang ramai? Baik. Karena ketika ramai itu dia bisa memalsukan identitas dengan menggunakan atribut-atribut yang lain, dengan lebih topi, cerdik. dan itu gampang banget gitu, dan itu kan jadi samar gitu loh orang-orang. Tapi kalau di tempat yang sepi itu menjadi sangat-sangatnya mudah untuk dicari. Oke, kita tahu di lokasi ini ada 2 kali kejadian di hari yang sama, Mbak. Mbak melihat lengahnya di sektor mana di sini? Apakah RT udah kita minta keterangan dan baru akan melakukan sebuah tindakan bulan depan? Gimana nih? Yang pertama sebetulnya karena kelengahan masyarakat itu sendiri. Bisa jadi karena sekian lama tidak ada kejahatan, jadi merasa bahwa di sini tuh aman-aman saja. Baik. Berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah kan pengamanan diri sendiri kan. Lalu bagaimana cara dia itu merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Jadi ada kecurigaan tertentu. Kan kalau sudah aman kan tidak curiga. Lalu bagaimana dengan kontrol sosial? Baik. Karena kalau kontrol sosial sudah tidak berjalan, si pelaku itu akan lebih mudah melakukan kejahatan. Karena sebetulnya di daerah seperti ini, kontrol sosial yang jalan itu membuat si pelaku menjadi takut. Misalnya nih, pernah ada kejadian ketahuan dikejar bareng-bareng, terus digebukin, terus sampai mati misalnya seperti itu ya. Itu kan membuat efek jera baik terhadap si pelaku maupun calon pelaku. Kan sebetulnya penghukuman itu kan menjerakan atau menggentar jerakan baik pelaku maupun orang-orang yang calon pelaku. Unsur grab and run, curi langsung kabur, akan masih menjadi top of mind para pelaku untuk melakukan aksinya, Mbak? Iya dong. Kenapa? Dan yang diambil adalah sesuatu yang berharga dan dia sudah mencari motor yang cepat. Karena kan mereka profiling juga motor-motor yang udah usianya di atas 5 tahun, nggak mungkin ya? Iya, betul. Jadi kejahatan itu dipelajari. Baik. Dipelajari itu baik bagaimana cara dia mencurinya, apa yang akan dia dapatkan, maupun efek dari apa yang akan dia terima gitu ya.
Kalau dia mau mengambil pada siang hari, pasti dia mencari motor yang paling cepat dan edisi paling baru, tentunya seperti itu. Artinya partisipasi masyarakat siapapun dia itu harus mengejar pelaku dari sekarang. Kan katanya itu yang rendah di kota besar. Nah, gimana tuh naikinnya kesadaran tersebut, Mbak? Memberikan pemahaman masyarakat itu yang pertama meningkatkan kesadaran. Lalu memberikan edukasi. Edukasi itu bisa dilakukan oleh kepolisian, masuk ke level sampai RT, gitu ya. Jadi bagaimana cara memberikan pertolongan, bagaimana meningkatkan kesadaran, karena kondisinya saat ini mereka kan bystander, mereka hanya menonton, gitu loh. Mereka menunggu orang lain membantu, tapi tidak ada yang membantu. Bagaimana meningkatkan itu? Nah, itu yang harus ada edukasi dari kepolisian. Oke, dari PRT mungkin tentu memiliki inisiator juga yang lebih kuat, betul, ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, pelaku membuat pos-pos juga seperti itu. Emang efektif gitu, Mbak? Sangat efektif. Anggaran lagi dong. Ya, itu kan bagian dari pengamanan. Baik. Nah, edukasi yang paling penting yang bisa Mbak berikan sebagai tindakan preventif itu seperti apa, Mbak? One on one-nya kepada masyarakat seperti apa nih? Kepada masyarakat agar lebih mementingkan gue harus nolong orang nih, nggak nontonin doang gitu. Jadi gini, sebetulnya mengedukasi masyarakat itu kan gampang banget ya. Walaupun kata orang susah, karena di masyarakat seperti ini tuh kan sekarang sudah ada kelompok-kelompok kecil. Anggaplah kalau sekarang nggak ada PKK lagi, anggaplah kalau sekarang nggak ada Karang Taruna lagi. Tapi mereka di dalam satu kelompok itu kan pasti punya grup WhatsApp gitu ya. Di mana di situ itu kita bisa memberikan informasi sekaligus edukasi. Kalau memang mau menghadirkan orang-orang profesional atau kepolisian, mereka bisa melakukan di suatu tempat pelayanan publik sehingga mereka mendapatkan edukasi dari yang berwajib. Kita tahan dulu Mbak Iva, kita tahan dulu. Pemirsa, saya ingin memberikan gambaran seperti apa situasi TKP yang viral di Jalan Kebantenan 3. Persis di belakang saya ini CCTV yang beredar di sini terpasang di sebuah warung. Dan disinilah korban terseret sampai lebih kurang 200 meter. Bicara mengenai jarak yang ditempuh oleh korban itu memang tidak tafsir tunggal. Saya sudah mencoba melakukan banyak riset. Ada yang bilang 200 meter lebih, tapi kami memakai narasi 500 meter lebih. Ke arah gambar yang Anda lihat ini, itu terseret lebih dari 200 meter loh pemirsa. Mengarah ke kantor Kelurahan Semperan Timur di Cilincing. Nah, yang jelas syukurnya dari informasi dan foto-foto yang kami terima, bentuk luka yang dialami oleh korban kami mungkin menduga tidak terlalu parah secara medikal. Dan korban pun masih sempat berlari, setidaknya berjalan kecil dari arah sini. Setelah motornya dilepas pemirsa, kemudian berjalan kecil lagi ke sini, terus meminta pertolongan warga dan sampai korban tersebut di warung ini, warga pun masih belum memberikan pertolongan yang maksimal. Nah, agar tidak lagi terjadi hal yang serupa di siang hari di pemukiman padat nih Mbak Iva, apa yang Anda lakukan? Berupa advice kepada pemerintah atau pihak stakeholder? Ya. Baik, sebetulnya begini ya, ini kan PR kita bersama. PR pertama adalah masing-masing pribadi ya, bagaimana cara kita melindungi diri. Kepada korban, saya itu mengapresiasi keberaniannya. Tetapi anjuran juga kepada masyarakat yang lain, bahwa mempertahankan milik kita itu kewajiban kita. Tapi memperhatikan keselamatan juga harus kita lakukan. Ya kan? Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, respon masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri. Masyarakat sudah terbentuk. Jadi kalau mereka bisa membuat pos-pos tertentu gitu ya, dengan anggaran tertentu yang tadi sudah Mas bilang itu akan mengurangi kejahatan. Kan kita tugasnya bukan menangkap penjahat, tapi kalau bisa mengurangi kejahatan. Seperti CCTV. CCTV itu fungsinya adalah menghilangkan kejahatan, bukan menangkap penjahat. Gitu loh. Lalu ya tadi itu keterlibatan. Warga pun diminta mungkin kalau memiliki kecukupan finansial memasang CCTV ya Mbak di rumah. Betul. Karena ini bukan hukumannya. Dampaknya sebenarnya bukan hanya ke korban, tetapi ke orang sekitar. Jadi sekarang kan keamanan jadi terganggu, ketakutan jadi semakin tinggi. Perempuan di ranah publik juga semakin takut. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog Universitas Indonesia yang udah datang ke TKP jauh-jauh ya Mbak ke Jakarta Utara. Dan pemirsa, semoga saja tidak lagi kita mendapatkan berita-berita terkait hal yang serupa, perempuan dicuri kendaraannya kemudian terseret. Dan ini sepertinya mengingatkan kita kasus yang dulunya di Bandung ya, tapi tidak separah yang dialami oleh almarhum Francis Kayovi dulu di Bandung.
Baik, pemirsa, demikian saya mengabarkan langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, dan kita kembali ke rekan-rekan Alfa dan juga Putri Windasari. Apa kabar Indonesia Pagi di studio Epicentrum Jakarta? Silakan rekan-rekan. Baik, terima kasih Riki Satria Vargas atas informasinya. Kita harapkan pelaku segera tertangkap karena sudah viral juga di mana-mana, videonya sudah beredar di mana-mana, identitasnya sepertinya harusnya sudah ketahuan. Ya, ini juga ada video viral lainnya nih yang akan kita bahas selanjutnya usai jeda berikut pemirsa, di mana netizen ini menyuarakan istilahnya no viral, no justice. Begitu ya. Ini buntut dari pengusutan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos roti di Cakung, Jakarta Timur. Kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ramai ungkapan no viral, no justice di media sosial. Buntut pengusutan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Komisi 3 DPR RI pun turun tangan agar penanganan kasus berlangsung transparan. Perbuatan GSH terhadap karyawati toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Kata-kata kasar dilontarkan disertai dengan pelemparan barang hingga membuat korban trauma terekam kamera amatir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 17 Oktober 2024 ketika GSH, anak pemilik toko, meminta Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan pesanannya ke kamar pribadinya. Permintaan ini ditolak oleh Dwi Ayu karena bukan merupakan tugasnya, apalagi ia sedang menyelesaikan pekerjaan lain di toko. Penolakan itu memicu kemarahan GSH yang kemudian menyerang dengan cara melemparkan beberapa barang, termasuk kursi. Korban mengalami memar pada tubuh hingga pendarahan di kepala. Polisi pun akhirnya meringkus pelaku yang ternyata berada di hotel daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya pada Minggu 15 Desember 2024. Polisi menetapkan GSH sebagai tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti. Kendati akhirnya ditindak, penanganan kasus penganiayaan karyawati oleh anak bos toko roti ini pun memantik reaksi publik. Pasalnya, pelaku baru ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan, pelaku sempat pergi ke Sukabumi untuk mengamankan diri. Lantas, mengapa belakangan ini muncul stigma kasus yang dilaporkan masyarakat miskin harus diviralkan dulu baru kemudian ditangani polisi? Tim TV One mengabarkan. Juga dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Ya, no viral, no justice itu yang menjadi anggapan orang-orang saat ini. Publik merasa kayaknya satu-satunya jalan untuk melawan si kaya ini hanya dengan memviralkan kasus-kasus yang terjadi terhadap si miskin. Nah, 2 bulan ini mandek kasusnya. Nah, apa yang kira-kira menjadi masalah dari kepolisian? Apakah begitu rumit sebenarnya masalah ini? Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun juga melalui sambungan Zoom. Di studio ada Pak Yusuf Warsim selaku Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Kemudian juga tersambung lewat Zoom itu ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, dan juga Pak Rudianto Lalu, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Pak Putri, Pak Basim, Pak Rudianto. Siap. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak, kalau Kompolnas sendiri melihat ini 2 bulan mandek, baru tertangkap pelakunya kemarin. Ini serumit itukah kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti ini? Iya. Pertama, ini 2 yang perlu saya sampaikan. Secara umum tentu apabila didalami ada persoalan kurang maksimalnya di dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, ada juga faktor teknik penyidikan. Nah, teknik penyidikan itu memang dipastikan dalam teknik-teknik penyidikan itu tidak terlepas adanya hambatan-hambatan dan kesulitan.
Nah, itu yang kaitannya dengan teknik penyidikan. Tapi secara umum memang 2 bulan dilaporkan dan baru ada kepastian sekarang dilakukan penangkapan. Itu apabila ditelisik, yang apabila didalami memang kemungkinan pasti ada kurang maksimalnya di dalam memberikan pelayanan terhadap korban ataupun pelapor dalam menyampaikan laporan dilayani dengan baik, sehingga ini yang paling penting untuk selalu dibenahi dan diperbaiki. Apakah itu dari personilnya ataupun dari mekanisme pindah pelimpahan, polsek sana, polsek sini. Nah, itu kaitannya dengan mekanisme. Misal soal lokus delikti, karena ini peristiwanya bukan di sini, maka polsek itu mengarahkan ke polsek yang sesuai dengan lokus deliktinya, tempat peristiwanya terjadi, misalnya seperti itu. Nah, pada saat tempat polsek yang terjadi, misalnya di Cakung kemarin itu melimpahkan ke Polres, nah ini soal mekanisme pelayanan ini. Nah, mekanisme pelayanan, satu sisi barangkali dia ragu kalau diterima dulu, nanti mengalami pelambatan, sehingga, oh ini korbannya perempuan, dilimpahkan dulu ke Polres Jakarta Timur di unit PPA, padahal sebenarnya ini kasusnya kan sementara penganiayaan biasa, hanya kebetulan korbannya perempuan. Ya, Oke. Sebelum ke Polres, 2 polsek nih, jadi kayak terkesan lempar-lemparan itu, ini gitu. persoalan pelayanan, mekanisme yang perlu dibenahi. Yang pertama kan memang alasannya bukan karena lokus deliktinya, sehingga diarahkan ke Pulau Gadung, ke Polsek Cakung saja, yang itu tempat peristiwanya seperti itu. Di Cakung dilihat sensitivitasnya terhadap perempuan sepertinya itu. Oh ini ke PPA saja. Padahal sebenarnya dilayani dulu. Tapi ini perlu menjadi pembenahan kaitannya dengan mekanisme pelayanan terhadap penerimaan laporan. Jadi kesalahan prosedur mekanisme. Perlayanannya yang perlu dibenahi. Mekanismenya itu kan mestinya diterima saja dulu, baru diarahkan nanti selanjutnya ke Polres. Oke, saya ingin ke Pak Rudianto dulu deh. Pak Rudianto, dari apa yang disampaikan oleh korban kemarin di depan Komisi 3 DPR RI, selain yang sudah kita tahu begitu ya, ada hal-hal apa yang kemudian mengejutkan bagi pihak DPR RI begitu melihat, oh ternyata kok begini nih pihak kepolisian begitu? Ya, tentu yang menjadi catatan kita di Komisi 3 adalah bahwa rupanya, dan saya termasuk yang bertanya langsung, apakah pada saat penangkapan itu sudah viral beritanya di sosial media, atau penangkapan itu dilakukan sebelum viral. Nah, rupanya kan ditangkap pada saat setelah viral beritanya. Rupanya ya memprihatinkan lagi karena pelapornya ini, korbannya ini sudah melapor sejak Oktober pertengahan. Dan sekarang sudah Desember akhir. Itu yang menjadi pertanyaan kami, kok bisa lamban sekali penanganannya? Ya kan, seharusnya kasus tindak pidana penganiayaan seperti ini yang saksi-saksinya banyak, lalu kemudian ada videonya, kemudian bukti visumnya itu kan terang benderang ya buktinya, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melakukan proses penahanan kepada tersangka pelaku. Apalagi ini sungguh sangat ya namanya mentang-mentang dia orang kaya semena-mena, ya kan, apalagi ada diksi kata kebal hukum. Ini kan sangat mengganggu kita sebenarnya. Harusnya kasus-kasus seperti ini harus direspon cepat oleh kepolisian supaya tidak lagi ada peristiwa seperti ini, ya kan, apalagi ini sesuai dengan Pak Kapolri, salah satu revitalisasi Polri yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Sigit, adalah transformasi pelayanan publik. Apa artinya? Artinya ketika ada laporan pengaduan oleh siapapun, meskipun dia misalkan orang biasa, ya kaum bawah, kecil, miskin, justru pelapor-pelapor yang kategori kaum marginal seperti inilah yang harus diprioritaskan menurut saya. Bukan malah dikesampingkan. Nah, ini catatan kritis kita kepada teman-teman di Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu program revitalisasi Pak Kapolri adalah
transformasi pelayanan publik. Karena itu kerja-kerja kawan-kawan di bawah ini harus mencerminkan bahwa betul-betul Kepolisian Republik Indonesia adalah abdi negara. Dia adalah pelayan bangsa. Seperti logo kepolisian, Rastra Sewa Utama namanya. Ya, abdi negara, abdi pelayan dan pelayan bangsa. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Pak Rudi, tadi kalau kata Pak Yusuf ini ada mekanisme pelayanan yang perlu diperbaiki begitu. Tapi kalau dari pihak Komisi 3, ini analisanya apa Pak? Yang kemudian membuat penanganan kasus-kasus seperti ini tuh berjalannya lamban Pak. Harus kasus bisa kelar, tunggu viral gitu. Ya, itulah yang kita prihatin. Kalau kemudian ada persepsi di masyarakat bahwa kasus bisa ditangani kalau viral. Itu yang saya katakan kan, kalau begitu lebih baik Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan ke masyarakat rakyat Indonesia. Kalau kasusnya mau ditangani cepat, viralkan dulu di media misalkan. Itu kan tidak baik dalam konteks penegakan hukum kita. Tidak boleh seperti itu. Harusnya ketika ada laporan, ada pengaduan, kemudian pemanggilan, bukti-buktinya terang menerang, jelas, ya harus diproses cepat gitu loh. Apalagi kasus-kasus yang seperti ini bisa berakibat fatal kalau lamban ditangani, Pak. Maafkan saya, kalau di Makassar kasus-kasus seperti ini berbahaya sekali kalau dibiarkan lamban, Pak. Pasti ada reaksi publik, reaksi masyarakat yang cepat. Betul. Ya, karena ada diksi pemilihan kata yang disampaikan oleh pelaku ini yang sangat berbahaya. Misalkan saya kebal hukum, kamu miskin. Nah, ini kan keterlaluan ini pelaku ini. Karena itu kasus-kasus seperti ini menjadi pembelajaran supaya para penyidik, para pelayan supaya betul-betul responnya harus cepat gitu loh. Apalagi presisi, prediktif. Harus cepat menakar apa yang terjadi ke depan kalau lamban ditangani misalkan kan. Kira-kira begitu. Baik Pak Rudi, kami juga sudah mendengar kemarin Pak Rudi kesaksian ataupun juga keterangan korban di Komisi 3 DPR RI. Yang menjadi pertanyaan kami adalah oke lah mungkin lempar dari Polsek 1 ke 2 dengan alasan bukan ranah TKP begitu. Kemudian di Polsek kedua, di Polsek Cakung juga alasannya karena tidak adanya poluan yang bisa menerima laporan dari korban, karena korban ini adalah perempuan. Nah itu juga saya masih bertanya-tanya kenapa tidak bisa diterima begitu, apakah karena memang harus, jadi kalau saya perempuan harus menemui poluan perempuan juga kah laporannya, atau bagaimana sebetulnya prosedurnya? Nanti saya akan tanyakannya ke Pak Bambang, usai jeda berikut Pak Bambang, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau dari keterangan korban kan di Polsek Cakung tidak diterima dengan alasan tidak ada poluan. Nah, ini saya masih belum bisa mencernanya. Apakah memang kami pelapor ini yang perempuan khususnya, ini apakah memang harus mencari polsek ataupun polres yang memang ada poluannya untuk bisa masuk, memasukkan laporan kami begitu? Gimana Pak sebenarnya Bapak melihat ini? Ya, seharusnya tidak demikian ya. Masyarakat tentu melihat bahwa seluruh layanan kepolisian itu adalah sama begitu. Mereka tidak melihat apakah ini ada poluan atau tidak. Melapor ya melapor saja seperti itu. Jadi kalau kemudian ini dilempar dari Polsek Pulau Gadung, kemudian Polsek Cakung, dan dengan alasan tidak ada poluan yang di Polsek Pulau Gadung dilemparkan ke Polres Jakarta Timur, ini hanya sekedar dalih saja dari minimnya profesionalisme kawan-kawan di kepolisian terkait pelayanan pada masyarakat seperti itu. Makanya terus kemudian kalau di Jakarta Timur juga responnya sangat lambat, ini juga mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat terkait pelayanan kepolisian. Dalih terkait lokus delikti yang tidak tepat, kemudian prosedur mekanisme, terus ada dalih terkait dengan skala prioritas pelayanan, karena laporan kepada kepolisian dari masyarakat ini kan sangat banyak. Ini ada prioritas, ini sekedar dalih saja untuk membenarkan ketidakprofesional kawan-kawan di kepolisian. Memang harus ada upaya untuk membenahi ya, melakukan evaluasi di semua aspek terkait dengan pelayanan kawan-kawan kepolisian pada masyarakat ini. Karena saya melihat ada mindset yang salah ya di kepolisian, kawan-kawan kepolisian ini. Mereka melihat masyarakat ini
berhadapan-hadapan, ada jarak dengan masyarakat. Seharusnya kalau mereka memiliki empati, tentu responsibilitasnya lebih tinggi, responnya lebih cepat, dan ada upaya pertanggungjawaban terkait proses penyelidikan maupun penyidikan. Karena kalau kita melihat kasus ini dilaporkan tanggal 17, terus kemudian responnya sampai sekarang juga tidak begitu signifikan. Ini menunjukkan bahwa responsibilitas ini masih hanya sekedar jargon saja dari kawan-kawan kepolisian seperti itu. Oke, tadi Pak Bambang menyinggung soal skala prioritas penanganan laporan polisi. Ini menentukan skala prioritas itu seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat misalnya kita katakan ada 10 LP yang masuk. Ini skala prioritasnya dinilai dari indikatornya apa Pak? Ya, seharusnya semuanya sama ya Mas. Hanya saja problemnya ini lagi ada kepentingan-kepentingan non hukum ya. Saya melihatnya seperti itu. Skala prioritas ini berdasarkan pertimbangan ekonomi, karena melihat bahwa yang melaporkan ini adalah kaum yang lemah, awam, sehingga tidak diprioritaskan. Kemudian ada tekanan politik, sehingga kalau ada kawan-kawan dari DPR yang melaporkan misalnya, mereka akan segera cepat. Ini yang seringkali keliru dipahami oleh kawan-kawan kepolisian. Seharusnya semuanya harus sama, masyarakat di depan hukum ini adalah sama pelayanannya seperti itu. Tapi faktanya di mata penegak hukum ternyata tidak sama seperti itu. Oke, Pak Yusuf, kalau tadi dikatakan salah satu indikatornya adalah biasanya orang-orang yang dari kalangan ekonomi lemah seringkali dikesampingkan nih. Apakah ini artinya memang ada masalah ujung-ujungnya anggaran, ujung-ujungnya duit yang kemudian harus diberikan begitu untuk laporan polisi diterima? Laporan-laporan seperti itu datang ke Kompolnas juga? Sebenarnya dalam pantauan Kompolnas, kita sebagai pengawas, komitmen untuk memberikan pelayanan itu sudah cukup kuat. Tapi hanya ini kan ada persoalan kultur yang harus terus dibenahi, kultur melayani. Dalam kasus di Jakarta Timur ini, itu sekali lagi persoalan pelayanan yang kaitannya ada kultur. Masyarakat itu, apalagi masyarakat bawah, ketika punya masalah, kan dia tidak mengerti. Harus lapor ke polisi Polda, ke polisi Polres, atau ke polisi Polsek. Bagi dia, di mana ada kantor polisi, maka disitulah dia datang. Itulah yang perlu dibenahi. Nah, sistem pelayanannya sekarang kan sudah zaman teknologi, perlu dibenahi sistem online. Jadi dimanapun masyarakat itu mengadu ke kantor polisi apapun, tetap dilayani. Jadi harusnya diterima dulu, walaupun pada akhirnya nanti dilempar di Polres. Betul. Begitu? Nah, komitmen itu sebenarnya ada, cuma kulturnya, kebiasaan-kebiasaan untuk melayani dengan cepat itu masih yang harus kita benahi terus. Dibantu dengan pembenahan sistem. Sistem online kan bisa diterima, tinggal diteruskan. Oh, ini lokus deliktinya nanti, oh di sana gitu. Oh, ini kasus ini korbannya perempuan. Bagus, ada sensitivitas perempuannya. Khawatir ada sesuatu terkait dengan korban perempuan yang itu tidak bisa diungkapkan cepat, maka perlu PPA yang kebetulan PPA-nya ada di Polres. Tapi itu perlu dilayani sekali lagi, dilayani karena masyarakat memang dimanapun dia mengalami masalah, sesungguhnya masyarakat bawah itu seperti kasus di Jakarta Timur, dia tidak akan pernah mengerti harus lapor ke Polsek, ke Polres, ke PMJ, kecuali dia didampingi oleh kuasa hukum. Disitulah filosofinya, maka harus dilayani. Dengan apapun, dimanapun kejadian tetap dilayani. Kaitannya dengan komitmen terhadap kelompok rentan, kami sendiri dalam Kompolnas itu sangat concern dengan kelompok rentan, termasuk korban perempuan. Itu menjadi skala prioritas mestinya. Tapi walaupun korban perempuan, tapi kalau kita lihat kesaksian dari korban ini sendiri kan sebetulnya ini penganiayaan umum ya. Harusnya bisa diterima di mana aja begitu. Nah, itu kalau nanti soal teknik penyidikan. Yang penting ketika seseorang punya masalah, dimanapun ada kantor polisi dia datangi, yang perlu dilakukan dengan cepat pelayanan dulu, diterima, dicatatkan, persoalan nanti ini lokus deliktinya di mana, ini memerlukan PPA atau di mana, itu nanti diterima dulu, baru setelah itu disampaikan ke yang punya kewenangan paling utama untuk melakukan penyelidikan. Itu yang penting dilayani minimal dulu. Diantarkan lah ya gitu, atau mungkin dibantu hubungi Polresnya begitu ya, untuk bisa ditransfer begitu laporannya. Itulah sekali lagi kultur
kepolisian yang melayani itu masih terus kami kawal, kita benahi terus-menerus. Itu miss-nya di mana sih? Kultur pelayanannya yang Bapak anggap miss itu di tingkat polseknya, polresnya, atau poldanya, atau Polri secara keseluruhan, Pak? Sekali lagi, komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik itu sudah cukup jelas. Nah, hanya tentu diperlukan kultur, kebiasaan respon, sensitif, peka. Harus dari pucuk dong, Pak, berarti atas, untuk kemudian menularkan kultur itu kan, Pak? Ya, itu kan kaitannya dengan persoalan pembinaan dan pengawasan. Oke. Perlu penguatan pembinaan kapasitas individu, konsep diri seorang anggota polisi yang harus melayani itu seperti apa, tapi tidak cukup sampai di situ. Pengawasan perlu dilakukan. Jadi di situ ya, itu pengawasan internal di pos-pos pelayanan itu perlu ada. Kok kamu tolak itu, terima dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita lihat ini kan terjadi di Jakarta, Pak ya. Yang itu jadi miris justru di Jakarta saja seperti ini. Di kota besar ya? Kota besar, perwakilan negara lah bisa dibilang itu Jakarta nih ya. Nah kalau kita lihat di pelosok mungkin ada banyak juga kasus-kasus serupa yang tidak terpantau, tidak viral. Betul. Begitu. Nah ini bagaimana kemudian dari DPR RI untuk bisa mengantisipasi agar kasus-kasus seperti ini tidak berulang di daerah, apalagi terulang lagi di Jakarta. Usai jeda ya Pak ya, kami akan minta jawabannya tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik Pak Rudi, yang jadi sorotan adalah ini terjadi di Jakarta Pak, kota besar, kota metropolitan. Nah ini khawatirnya kasus-kasus serupa juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya, di wilayah pelosok yang kemudian tidak viral, akhirnya tidak terselesaikan kasusnya. Nah ini bagaimana kemudian DPR melihat hal seperti ini agar tidak terjadi di daerah lain dan tidak terjadi di Jakarta tentunya? Ya, kasus kejadian ini kita bisa belajar banyak, apalagi setiap rapat dengar pendapat Komisi 3 itu ditonton live ya, bisa diakses, sehingga kejadian di Cakung ini, di Jakarta Timur ini bisa menjadi pembelajaran koreksi bersama bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia, bahwa prioritas pelayanan publiknya itu diperhatikan betul. Saya selalu mengatakan kalau ada orang kecil, orang miskin, orang kaum marginal yang kemudian mengadu, kemudian melapor karena ada dugaan tindak pidana misalkan, saya kira harusnya kepolisian negara itu memprioritaskan itu, memprioritaskan pelayanannya ya. Justru orang-orang kecil inilah yang harus diutamakan menurut saya. Karena tadi ini kan Polri tugasnya melayani, mengayomi, melindungi, ya kan, penegakan hukum. Siapa yang dilindungi, siapa yang diayomi kan orang-orang kecil justru harus jadi skala prioritas menurut saya. Sekalipun kita kedudukannya sama di hadapan, jangan malah sebaliknya. Justru karena misalkan pelakunya orang berduit, orang kaya, lalu kemudian hukum seakan tumpul. Kan tidak seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Ya kita berharap Polri dengan rentetan peristiwa yang menurut saya perilaku oknum-oknum kepolisian ini yang menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini harus betul-betul berbenah. Ya sungguh-sungguh mengevaluasi secara menyeluruh, komprehensif. Ya, apa yang keliru, apa yang salah, apa yang perlu kita luruskan, ya, sehingga tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Ya, dan ini Pak Rudi, kalau memang ada kemudian muncul kalimat-kalimat seperti saya kaya, Anda miskin, kalau miskin nggak bisa lapor polisi, jangan-jangan memang masalahnya di anggaran, Pak. Jangan-jangan anggaran di tiap polsek, polresnya berbeda-beda atau kurang untuk bisa menangani sebuah kasus begitu, Pak. Kalau DPR pada saat memberikan atau menganggarkan anggaran pada polisian, detail sampai ke polsek, polres untuk penanganan LP nggak sih, Pak? Ya sudah pasti anggaran di kepolisian negara kita ini dari tahun ke tahun itu sangat signifikan kenaikannya. Tahun ini anggaran di 2024 totalnya ada 134 triliun. Saya kira ya mungkin kalau di Padang masih kurang sebagainya, tapi dibanding cukup besar. Sehingga kalau ada alasan anggaran di bawah, saya kira itu tidak masuk akal lah. Apalagi hanya pelaporan pengaduan. Harusnya ketika bukti-buktinya nyata, jelas, ya harusnya ditindaklanjuti segera. Cuma memang yang jadi problem adalah yang harus kita tanamkan dalam teman-teman anggota Polri ini adalah tanggung jawab ya, seperti kata Pak Sigit, ada namanya transparansi, ada namanya
akuntabilitas ya dari kawan-kawan, cepat merespon, tanggung jawab itu yang harus kita Transparansi dan tekankan tanggung kepada jawab. seluruh anggota Polri. Baik, kita catat. Pak Rudi, baik, terima kasih. Baik, saya ke Pak Bambang. Terima Pak kasih. Bambang, kalau kita tahu kan sebenarnya pada saat 17 atau 18 Oktober kalau tidak salah ini laporannya sudah dimasukkan ke polisi dan menurut keterangan polisi ini besoknya sudah ke TKP. Namun memang tidak ada saksi yang bisa diperiksa begitu. Itu yang menjadi hambatan pihak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan ini sampai akhirnya viral dan barulah kemudian tersangka ditangkap. Nah, kalau menurut Anda, pengamatan Anda, apakah itu bisa diterima sebagai alasan kemudian kasus ini mandek? Ya, tentu tidak bisa diterima ya. Kawan-kawan kepolisian yang datang ke TKP itu melaksanakan tugas seperti apa yang didapat di TKP. Kalau datang di TKP yang sekedar datang saja, tidak mendapatkan sesuatu barang bukti atau kemudian memanggil saksi ada di sekitar situ, tentu ini menjadi sangat aneh seperti itu. Seharusnya mendatangi TKP ini sudah dengan bekal laporan dari pelapor, kemudian juga masih sudah ada alat bukti hasil visum ya, yang karena tanggal 18 itu juga pelapor ini juga diantarkan ke rumah sakit. Jadi sebenarnya tidak ada alasan dari kawan-kawan kepolisian untuk tidak meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, karena TKP-nya jelas, korbannya jelas. Sudah gitu. visum. Ini problemnya hanya terkait dengan responsibilitas dari kawan-kawan kepolisian di Polres Jakarta Timur. Seperti itu. Baik, Pak Yusuf, terakhir Pak. Harusnya tidak ada alasan lain untuk kemudian tidak melanjutkan kasus ini, termasuk soal anggaran yang katanya tiap tahun juga sudah nambah sebenarnya. Ini masalahnya di mana? Kemudian kalau memang masalah di anggaran, harusnya idealnya berapa Pak untuk anggaran per Polsek, per Polres untuk menangani sebuah laporan polisi? Atau per laporan mungkin? Atau per laporan, iya. Kalau soal ideal itu nanti kita harus cek kembali kebutuhan Polda Metro Jaya dengan di luar Polda Metro kan berbeda. Nah, cuman memang dalam pantauan Kompolnas di Polda Metro Jaya ini memang jumlah LP-nya sudah overload. Itu pasti mempengaruhi kinerja percepatan penanganan. Hanya tadi kita kembali saja ke budaya melayaninya itu. Nah, tapi kalau soal bagaimana penyidikan itu, dipastikan setiap ada penyelidikan dan penyidikan, dipastikan pasti ada hambatan untuk mendapatkan bukti-bukti. Seberapa besar, seberapa sulit hambatan itu, itulah yang menjadi tantangan penyidik terkait dengan profesionalismenya. Ini yang harus terus dipastikan di dalam pengawasan. Nah, tidak bermalas-malasan mencari bukti, itu harus ada pengawasannya cukup ketat. Nah, itu oleh karenanya kompetensinya pun sudah baik apabila ada lemah pada pengawasan. Tapi sejauh ini menurut kami, dalam pantauan kami, pada tanggal 18 ada laporan walaupun dialihkan, penyidik berusaha untuk mendampingi korban sampai ke dilakukannya visum pada saat ditangani Polres Jakarta Timur. Itu yang perlu kita catat. Baik. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Bambang, Pak Rudi sudah bergabung pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga kasus ini bisa berjalan lancar begitu ya, dan semoga kita kawal terus nih, viral terus. Semoga penegakan hukumnya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Semoga tidak perlu viral-viral dulu baru kemudian kasusnya bisa kelar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Bambang. Baik, ya informasi tadi pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi kita akan coba sapa rekan-rekan kami di Kabar Utama Pagi. Ada headline apa pada hari ini di Kabar Utama Pagi? Silakan. Ya baik Alfat, Putri dan juga pemirsa, nanti di Kabar Utama Pagi kita akan membahas rangkaian informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa, di mana ini ada dari kepolisian. Pertama ini ada polwan yang mengamuk, terus kemudian juga kedua ya ini ada korban, di mana korban ini diketahui diduga ini membantu pihak kepolisian, tapi nyatanya bertimbang balik karena hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana kronologi kejadiannya dan juga kepastiannya bagaimana sebetulnya korban tersebut ini bisa membantu pihak kepolisian. Nanti kita akan hadirkan informasinya pemirsa dan juga akan berbincang langsung bersama dengan istri dari korban tersebut. Jadi jangan lupa saksikan Kabar Utama bersama saya Rehana Meja sesaat lagi untuk Anda. Kembali ke studio Alfat dan juga Putri. Jangan lewatkan Kabar Utama Pagi bersama Rehana Mezia, ada sejumlah informasi menarik yang akan dihadirkan di sana. Tapi kami harus tutup terlebih dahulu Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Putri Windasari. Saya Alfat Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.